فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Kita masuk ke muka surat 60 dari syarah kitab Tauhid. Qala al-Imam Ibnu Bas, ini matanya dulu ya. Qala al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, babul khaufi minasyirki. Boleh khaufi, boleh khaufu, tergantung niat kita polanya bagaimana. Yaitu masalah rasa takut terhadap kesyirikan, yaitu khawatir terjatuh ke dalam kesyirikan. Wa qaulullahi ta'ala, boleh qaulu boleh qauli tak masalah. Wa qaulullahi azza wa jal, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni kesyirikan yang diperlakukan, yang diperbuat terhadap dirinya, dan Dia mengampuni dosa yang lebih ringan dari itu bagi orang yang Dia kehendaki. Tentunya ini mengandungi ancaman bahwasanya barang siapa berbuat kesyirikan, dosanya itu tidak diampuni. Telah dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu'ul Fatawa, ijma' bahwasanya ayat ini berbicara tentang orang yang tidak bertaubat. Adapun kalau bertaubat, maka syirik diampuni. Yang penting dia bertaubat. Seperti orang kafir yang dia masuk Islam, ini taubat dari syirik akbar, maka diampuni. Tapi ayat ini bicara untuk orang yang tidak diampuni, untuk orang yang tidak mau bertaubat, maka yang tidak mau bertaubat tidak diampuni. Adapun dosa yang lebih ringan dari syirik itu terserah Allah mengampuni atau tidak. Adapun kalau orangnya bertaubat pasti diampuni kalau memenuhi syarat taubat. Sama saja dosa besar atau dosa kecil, syirik atau bukan syirik. Baik. Ayyushraka bih, an dengan fi'il mudhari yang setelahnya fi ta'wilil masdar, yaitu isyrakan bih sebagai maf'ul bih. Innallaha la yaghfiru isyrakan bih. Baik. Kemudian wa yaghfiru ma, ini ma mausulah mabni ala sukun fi mahalli nasbin, maf'ul bih dari yaghfiru. Kemudian wa qala al-Khalil sallallahu alaihi salam, di sini ya tertulis alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah saya dan anak-anak saya dari menyembah berhala. An dengan na'buda fi'il mudhari ini fi ta'wilil masdar juga, yaitu apa? Ibadatal asnam, atau boleh juga ibadatanal asnam. Jauhkanlah saya dan anak-anak saya dari peribadatan kepada berhala. Baik. Ini menunjukkan Ibrahim tahu betapa bahayanya perkara ini. Makanya Nabi Ibrahim tidak menyandarkan pada kekuatan sendiri, tapi mohon kepada Allah agar dia dan anak-anaknya dijauhkan dari penyembahan kepada berhala. Dan kemudian Ibrahim mengatakan, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Wahai Rabbku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari umat manusia. Jadi beliau khawatir dia dan keturunannya mengalami itu. Makanya beliau mohon kepada Allah agar diselamatkan dari kesyirikan. Nah, ini dalil tentang apa? Disyariatkannya untuk merasa takut dari terjatuh kepada kesyirikan. Kepada maksiat saja kita wajib untuk takut. Takut jangan sampai terkena maksiat, apalagi kesyirikan. Yang merasa aman dari makar Allah, maka dia akan merugi. Wa fil hadis akhwafa ma akhafu alaikum. Kalau dalam riwayat yang lain inna akhwafa. Jadi sesuai kalau dimansubkan. Kita tahu untuk cetakan ini cetakan mana itu? Dar Qurtubah ini memang dia i'rabnya, harokat-harokatnya sering keliru kan kita dapati. Karena kalau dalam riwayat itu inna akhwafa atau akhwafu kalau tanpa inna.
Karena apa? Ini sebagai mubtada, asal dari mubtada adalah marfu. Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Kalau dengan inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang paling saya khawatirkan menimpa kalian, wahai umatku, adalah syirik kecil. Di sini Nabi khawatir akan adanya kesyirikan di kalangan umat ini, dan alangkah banyaknya itu terjadi, naudzubillah. Fasu'ilaan, kemudian Nabi ditanya tentang syirik asghar, faqal ar-riya, yaitu riya. Ya, apalagi di zaman sekarang dikit-dikit selfie, dikit-dikit memamerkan diri. Oh, saya sudah umrah, oh saya sudah sampai di Zamzam, oh saya pegang Hajar Aswad, oh saya sedang sedekah, oh saya sedang mengobatkan orang tua. Segalanya diceritakan, riya itu seperti itu. Siapa yang berani menjamin dirinya suci dari riya dengan usaha yang sangat jelas seperti itu? Orang yang tidak pamer raja, dia tak boleh untuk menjamin dirinya selamat, apalagi yang sengaja dikit-dikit memamerkan amalan. Tidak seperti salaf yang suka menyembunyikan amal soleh, ini malah sengaja dipamerkan. Dan boleh jadi memang diiming-imingi mendapatkan duit kalau banyak istilah-istilah itu, follower katanya, pengikutnya, sehingga segalanya diceritakan, naudzubillah, segala amalan dirinya. Maka ini paling dikhawatirkan oleh Nabi, dan memang kita sudah memasuki akhir zaman, situasinya memang sangat menakutkan. Nabi khawatir itu adanya, kebanyakannya adalah riya. Orang-orang suka mencari pujian dengan memamerkan amalnya itu tanpa ada tuntutan syar'i. Adapun kalau ada hajat syar'i, maka itu pembahasannya lain. Betul-betul memang ada keperluan untuk diceritakan, bukan dikit-dikit cerita. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Mahmud ibnu Labid Al-Ansari radhiyallahu anhu min shighari sahabah. Dan juga datang dari sahabat yang lain, Rafi' bin Khadij. Kesimpulannya hadisnya sahih memang kalau dikumpulkan seluruh sanadnya itu. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidda dakhalan nar. Barang siapa mati dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah sebagai tandingan untuk Allah, sama saja dia meyakini itu atau tidak, tapi dia berdoa kepada selain Allah, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Maka yang seperti ini mewajibkan kita untuk merasa takut terhadap kesyirikan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Hadisnya masih ada kelanjutannya, tapi kita ikuti pola yang di sini. Qala syarihu rahimahullah, yaitu Imam Ibnu Baz. Yaqulul mu'allif rahimahullah, babul khaufi minasyirki, yakni bab wujubil khaufi minasyirik, wajibnya kita merasa takut terhadap kesyirikan. Memang ini hukumnya wajib, tak boleh kita merasa aman dari kesesatan, apalagi kesesatan yang tertinggi yaitu kesyirikan. Tak boleh kita merasa aman, hendaknya kita senantiasa merasa takut dan harap-harap cemas. Yakni yajibu alal mu'min ayyakhafa syirik, yaitu wajib atas mukmin untuk khawatir terhadap kesyirikan. Bukan sekedar khawatir besok makan apa, khawatir jodohnya bagaimana, khawatir bagaimana cara membayar hutang. Ada yang jauh lebih layak untuk dikhawatirkan, walaupun yang tadi pun tidak mengapa dikhawatirkan sesuai kadarnya. Tapi yang lebih layak dikhawatirkan adalah jangan sampai menghadap Allah dalam keadaan Allah murka karena kita belum melaksanakan tujuan penciptaan, yaitu kita menyembahnya dan tidak berbuat syirik. Banyak orang yang tidak ambil berat tentang masalah ini, cuma sibuk masalah perut dan dunia. Wa ayyahdzarah, dan menghindar dari kesyirikan. Bagaimana menghindar dari sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya? Berarti memang wajib belajar, bukan malah meremehkan masalah thalabul ilm. Mannallahu alaihi bitauhidi wal iman. Barang siapa diberi kurnia oleh Allah berupa tauhid dan iman, sudah diperkenalkan dengan Islam dan tauhid, diperkenalkan dengan keimanan, wa dukhuli fil Islam, disebut di sini, masuk ke dalam Islam, ini sudah modal bagus, tinggal dilanjutkan. Modal kalau tidak dipiara baik-baik, boleh bankrupt juga orang.
maka wajib untuk dipelihara baik-baik modal itu. Fala ya'man, maka orang seperti ini tidak merasa aman. Dia akan selalu khawatir jangan sampai tersesat di akhir hayatnya misalkan atau di tengah jalan. Bal yajibu alaihi ayyakhafa syirka wa yahdharah. Bahkan dia wajib atasnya untuk merasa takut terhadap kesyirikan dan wajib atasnya untuk menghindari kesyirikan itu. Baik, tidak takut kepada makhluk, tidak takut pada hantu, tidak takut pada apa saja yang kadang orang-orang awam merasa takut. Kita takutnya pada Allah, jangan kepada yang lain. Demikian pula masalah syirik yang lain. Wa yahdzaral ma'asi, dan juga menghindar dari maksiat, bukan hanya syirik, tapi maksiat-maksiat yang lain juga wajib untuk dihindari. Wa yabta'ida anha, ayyakhafa ayyahdzara an yabta'ida aywa mansub, dan menjauh darinya. Walakinna a'dhamal umuril manhi anha, akan tetapi perkara yang paling besar yang terlarang, wa akbaraha, yang paling besarnya, ini hampir sama bahasanya, wa akhtaraha, dan yang paling berbahayanya adalah asyirik, kesyirikan. Fayajibu ayyakhafa minhu aksara min ghairi, maka wajib untuk seorang mukmin itu khawatir terhadap kesyirikan lebih banyak daripada kekhawatiran dia terhadap perkara-perkara yang lain. Wa syirku maknahu huwa tasyriku ghairillah fil ibadah. Syirik maknanya adalah mempersekutukan selain Allah di dalam peribadatan. Mestinya menyembah satu, ternyata malah mengkongsikan, memperserikatkan yang lain juga. Memberikan persembahan untuk Allah juga untuk yang lain. Takut pada Allah juga takut pada yang lain. Berharap pada Allah juga berharap pada yang lain. Berdoa pada Allah juga berdoa pada yang lain. Inilah yang dikatakan tasyrik. Jadi syirik ini masdar yang asasi, masdar paling asal, dia sulasi. Kemudian didefinisikan dengan apa itu? Masdar yang kembali pada fi'il, yaitu at-tasyrik. Ini pola rubai, syarraka yusyarriku. Boleh juga dengan rubai yang lain, yaitu asyraka yusyriku isyrakun, isyrakan misalkan. Ini tak masalah. Beliau mendefinisikan masdar dengan apa? Isim masdarnya. Tak masalah. Karena memang inti dari permasalahan ini adalah perbuatan. Kenyataannya dia berbuat apa? Oh, kenyataannya memang dia yaitu berbuat dengan suatu amalan, perbuatan yang mengandungi, yaitu memperserikatkan Allah dengan yang lainnya. Makanya beliau mendefinisikan syirik dengan tasyrik, yaitu kembali ke sebuah fi'il, ke perbuatan. Wa summiya syirku syirka, syirik itu dinamakan syirik atau dinamakan apa? Kalau masdarnya dibuat ke isim masdar, tasyrikan atau isyrakan, dan semuanya ada dalilnya. Li'annal musyrika syarraka ghairallah, karena si musyrik itu syarraka, wazan fa'ala, ini rubai. Boleh juga apa yang sering dalam hadis asyraka, dalam Quran dan hadis asyraka, wazan af'ala. Tak masalah mau pakai af'ala atau fa'ala, itu tak masalah. Yang penting intinya adalah perbuatan, perbuatan hati, perbuatan lisan, atau perbuatan anggota badan yang di situ memperserikatkan Allah di dalam peribadatan. Fil ibadah, di dalam peribadatan. Walaupun sebenarnya syirik itu lebih umum cakupannya. Ada dalam ibadah, ada juga di dalam apalagi asma wa sifat, ada juga dalam rububiyah. Tetapi tatkala yang paling besar adalah dalam ibadah, maka disebutkan secara khusus di sini ya. Yang lain-lain masuk di dalam kandungannya. Da'a ghairallah. Ini contohnya, dia berdoa kepada selain Allah. Seperti apa? Ya Rasulullah aghithna. Padahal Rasulullah sudah wafat. Kenapa pula masih dilakukan istighosah pada orang yang wafat? Kenapa tidak cukup kepada Allah Ta'ala? Padahal Nabi yang mensyariatkan, Allah bahkan yang mensyariatkan istighosah hanya pada Allah. Orang yang sudah mati tak boleh lagi dimintai. Ini namanya doa pada selain Allah. Talabul madad. Tak tahu ini apakah dia maktuf ke da'a, maktuf tapi dengan wawu atof yang dihilangkan. Kalau atof kepada fi'il berarti bukan tolabu, tolaba. Tolabal madada min ghairillah. Dia meminta dukungan, meminta bala bantuan
kepada selain Allah. Shalla li ghairillah. Ya, berarti memang fi'il. Shalla, dia bersolat untuk selain Allah. Baik. Walaupun sholat itu ibadah kepada Allah, tetapi kalau diniatkan untuk selain Allah ya, jadi apa? Jadi syirik akbar. Baik, demikian pula yang sengaja sujud kepada selain Allah, sujud kepada patung, maka orangnya kafir. Ini hukum asalnya. Tapi kalau untuk orang per orang, kita lihat apakah dia dipaksa, ataukah dia ditipu, ataukah dia tidak sengaja, atau karena sangat lalai sehingga dia tidak sadar. Jadi kita lihat, tapi hukum asalnya barang siapa sujud kepada selain Allah maka dia kafir murtad dia. Baik. Demikian pula sholat untuk selain Allah, maka ini orangnya adalah murtad. Karena Allah Ta'ala mengatakan fasholli li rabbik, sholatlah untuk Rabbmu. Nah, barang siapa sholat untuk yang lain maka dia kafir murtad. Sajada li ghairillah, dia bersujud untuk selain Allah, maka dia juga kafir murtad. Demikian pula misalkan yang berupa kufur akbar, yaitu menginjak mushaf. Ini kufur akbar, ini orangnya kafir murtad. Tapi itu hukum asalnya. Adapun pelaksanaannya, lihat kadang ada orang tidak sengaja menginjak Quran. Namanya tidak sengaja, mungkin mundur-mundur atau berjalan ke samping, pikirannya tidak tenang. Tahu-tahu menginjak Quran yang sedang terjatuh, tatkala sedang dikemas-kemas rumahnya. Ini pembahasannya lain. Tapi hukum asalnya adalah bahwasanya menginjak Quran ini adalah kemurtadan. Baik, dzabaha li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah. Ini semua adalah contoh syirik akbar. Wal maknanya annahu ja'alahu syarikan lillahi fil ibadah, yaitu dia menjadikan makhluk tadi sebagai sekutu untuk Allah di dalam peribadatan. Wal ibadah haqqullahi wahdah, sementara ibadah adalah hak Allah semata. La yajuzu ayyushraka ma'ahu ahadun fiha, tidak boleh ada satu makhluk pun yang diperserikatkan bersama Allah di dalam ibadah tadi. Fa idza sarafa ba'daha li ghairillah, maka apabila seseorang itu memalingkan sebagian ibadah kepada selain Allah untuk selain Allah, sara hadza syirkan billahi azza wajal, maka perbuatannya itu menjadi suatu kesyirikan kepada Allah azza wajal. Baik, ilahuna wallahu a'lam.